Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Nah, jadi gini ya teman-teman. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Jadi aku mau share ke kalian, apa aja sih, sesulit apa sih kerja para TKI Malaysia, kerja dalam kondisi pandemi ataupun kerja dalam masa-masa covid kayak gini kan teman-teman. Jadi itu semuanya rasanya hampir nyerah, kesel, penat ataupun capek ya kan, semua itu jadi satu bisa teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kita kerja selama pandemi itu banyak banget kejadian-kejadian kerja dalam masa-masa pandemi. Jadi yang pertama itu kita hanya dibenarkan untuk kerja. Jadi kalau kita kerja itu pun kita harus ada surat loh teman-teman. Kita itu ada surat jalan. Jadi kilang itu akan membagi kita surat jalan atas persetujuan dari kerajaan Malaysia gitu teman-teman. Kalau kita itu udah diizinkan gitu berangkat kerja, itu surat itu hanya untuk kerja aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan bus gitu kan, terus kita naik Grab gitu perginya, pastikan kita itu harus bawa itu surat ya kan, karena kalau enggak kita bakal ketangkep deh gitu, pasti kena denda atau apalah itu teman-teman. Jadi ribet banget sih, ribet juga kerja masa pandemi itu. Terus ya teman-teman, yang kedua itu kita itu harus dipastikan pakai pesmas ya dalam kilang itu. Nah ini nih justru ditakutin banget teman-teman. Jadi di dalam kilang itu sekarang peraturannya itu ketat banget loh teman-teman. Jadi di dalam kilang itu kita harus pastikan pakai pesmas. Jadi kita sama sekali nggak boleh ninggalin pesmas. Jadi kalau di kilang itu ini sebenarnya sih udah dari pertama covid itu memang kita udah diwajibkan pakai pesmas sih kan, tapi yang ini lebih parah lagi teman-teman, lagi teruk lagi, karena sapa-sapa yang kelihatan atau yang ternampak buka pesmas itu bakal kena denda teman-teman, ataupun bakal kena interminate. Tau gak sih teman-teman, interminate itu bermaksud gini loh teman-teman, kita itu bakal diskors selama 3 hari tanpa gaji kan teman-teman. Jadi security itu sudah pantau, security sudah mata-matain kita, walaupun terbuka sedikit ya teman-teman ya, ataupun kita misalnya nih kita itu, atau entah garuk hidung gitu kan, atau buka sekejap untuk garuk atau gatal gitu, aduh kalau gitu ketahuan langsung kena tangkap loh teman-teman, karena semua itu main teman-teman. CCTV juga ada kan gitu, security juga akan pantau kita gitu teman-teman. Jadi itu kalau ketahuan itu, kalau ternampak security itu, kita bakal kena interminate, kena skor, tambah gaji gitu teman-teman. Kalau dulu itu masih ada masih kelonggaran gitu ya, nggak seketat ini gitu teman, karena sekarang kan udah banyak case ya, udah banyak juga yang positif gitu loh teman-teman. Jadi peraturan ini semakin ketat gitu teman-teman. Terus teman-teman, oh ya, pesmas itu kita boleh meninggalkan pesmas itu hanya untuk makan sama minum aja teman-teman. Selepas udah makan, selepas kita udah minum di kantin itu kan, kita harus pakai pesmas lagi gitu teman-teman. Jadi kalau ketahuan itu siap-siap aja kena tanggal gambar, karena security itu udah pantau teman-teman. Jadi ya kita harus jaga-jagalah teman-teman. Terus juga teman-teman, yang ketiga itu kita juga harus jaga jarak loh teman-teman selama di kilang. Social distance ya teman-teman, kurang lebih 1 meter. Nah ini juga bakal ditakutin banget teman-teman. Jadi kan kalau di kilang itu atur ataupun beli makanan ataupun kantin atau makan gitu kan teman-teman, jadi kan pasti kita beratur kan kurang lebih 1 meter. Jadi kalau misalkan kita beratur dan tanpa sengaja kita kurang dari 1 meter itu, siap-siap kena tangkap teman-teman. Jadi itu aduh susah banget kita jaga itu, kadang kita macam nggak sadar gitu loh teman-teman, nggak sadar kalau kita beratur itu kan kadang-kadang ada yang geser ke sana, itu maksudnya ada yang lalu gitu kan kita, ataupun yang lain dorong kita atau gimana gitu, itu ketangkep juga loh teman-teman. Jadi harus hati-hati, karena security tuh loh teman-teman, security tuh bakal pantau
dan siap-siap gitu siapa yang bakal di intermediate gitu loh teman-teman. Jadi itu salah satu untuk pelajaran kita juga sih, supaya kita bisa menyadarin, kita bisa lebih menjaga, waspada karena COVID ini gitu loh teman-teman. Jadi ya dapat surat peringatan yang pertama, dapat surat gitu teman-teman. Nah terus yang keempat itu teman-teman, ini nih yang paling buat gak semangat gitu teman-teman, buat capek banget gitu teman-teman. Di sini tuh selama COVID kita tuh selalu pindah-pindah rumah. Kilang itu selalu kita bagi pindah-pindah rumah. Karena gimana ya? Dulu kita semua Indonesia itu rumah jadiin satu gitu kan teman-teman, tapi sekarang nggak lagi. Sekarang itu kita ikut woksel gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan woksel ini, misalkan woksel kisah gitu, misalkan ada positif, jadi semuanya boleh karantin gitu. Jadi pembagian makanan itu lebih gampang gitu teman-teman. Kalau dulu kan macam bercampur gitu kan, acak-acakan gitu. Jadi itu kita kurang lebih 4 kali pindah rumah. Tau gak sih teman-teman, itu tuh capek banget, itu pun aduh kesel banget gitu. Itu tuh masa-masa yang paling sulit gitu loh teman-teman, pindah rumah, angkat barang itu gimana sih. Kita tuh pindah rumah sampai 4 kali loh teman-teman, karena COVID aja gitu. Ya mungkin ini untuk kebaikan kita sih ya kan, tapi di situ ya kita juga banyak bersabar juga sih. Tapi kita juga banyak bersabar juga sih. Yang kelima teman-teman, jadi yang kelima itu ini yang paling aku rasain selama ini sih, selama COVID ini. Jadi aku tuh di sini hampir nyerah juga sih ya, karena tuh gimana ya, kita banyak pindah rumah, pindah sana sini, ini capek banget sih teman-teman. Menurut aku capek banget di situ, ngerasa nggak nyaman gitu loh. Gimana ya, kita pindah ke rumah satu, pindah ke rumah lain gitu, suasana itu udah berubah-berubah kan. Ditambah lagi juga teman-temannya juga baru lagi, jadi kita di sini itu beradaptasi dengan lingkungan baru gitu loh. Jadi di sini tuh aku jadi nggak nyaman gitu loh, kesana kesini. Kita teman-teman harus adaptasi lagi seperti orang baru lagi gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi itu adalah cerita aku tentang peraturan baru kerja selama COVID ya kan teman-teman, selama masa pandemi. Ya semoga kita diberi kekuatan dan kesabaran, dan semoga COVID cepat berlalu. Dan oke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, bantu like, comment, subscribe di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.